Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kegiatan bekam masal ya, solusi sehat dengan pengobatan Nabi ya. Insyaallah kita mulai hari ini, walaupun yang peserta yang berdatang sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Jadwal kita itu jam 7.30. Ini udah mau jam 8 ya. Jadi karena kita konsisten dengan jadwal kita, sedikit maupun banyak kita tetap harus sampaikan ya, jalankan, walaupun ini yang datang baru Bapak Fikri Samori ya. Insyaallah Bapak, yang namanya ilmu dalam Islam itu semua adalah hidayah. Kita hanya menjadi media saja, media transfer ilmu yang diselesaikan dengan dai ya, kalau boleh dibilang ya. Jadi kita khusus, walaupun bukan hanya bekam saja sebenarnya. Minggu lalu kita buat di sini pelatihan ruqyah. Pelatihan ruqyah dan ruqyah masalnya. Jadi oh iya. Jadi akhwat dan ikhwah. Jadi cukup banyak di sini, ada 80-an 100-an orang. Ya, dan insyaallah kita langsung sampaikan kepada peserta ya. Insyaallah tidak mengurangi pengertian ya dari bekam itu sendiri. Tadi Bapak datang banyak orang di luar atau nggak ada orang? Belum ada ya? Sudah berkeluarga? Kerja di mana? Di Kanpas. Kanpas. Belum ada ulang rupiah ya, belum ada ya? Kalau mau ruqyah pribadi ada ustadznya, tadi ustadznya, trainernya itu dari KHI, Quran Healing Internasional. Data itu yang bisa sakit, boleh. Boleh. Nah, jadi Bapak Fikri ya, saya langsung sampaikan al-hijamah dalam bahasa Arab atau bekam dalam bahasa Indonesia. Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bekam itu sendiri adalah proses membuang darah kotor atau darah yang sudah menjadi toksin atau yang memiliki toksin atau racun ya, atau statis, darah statis istilah kedokterannya, yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Jadi singkatnya, bekam itu mengeluarkan racun dalam tubuh, itu saja. Toksin adalah endapan racun atau zat kimia yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh kita. Jadi darah itu dia menangkap itu toksin-toksin tadi yang dia tidak bisa terurai lagi toh. Jadi dia ambil dan dia mengendap di bagian belakang kita. Nah, makanya titik-titiknya di situ. Itu kalau kita bahas secara medis lagi panjang lagi tuh Pak. Itu butuh seminar sehari khusus kenapa dia begini dan begitu. Tapi kita secara umum saja ya. Nah, penyebab darah menjadi statis atau menjadi darah kotor atau yang memiliki toksin itu ada banyak ya. Tapi yang paling umum adalah karena makanan, ada pengawet, perasa, zat-zat kimia lain yang kalau berlebihan dia akan membahayakan tubuh kita. Minuman, pasti soda, pengawet, perasa dan lain sebagainya. Dan emosi yang berlebihan atau kecelakaan toh, atau bawaan dari lahir, dalam rahim dan seterusnya. Nah, landasan riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW berbekam sedangkan saat itu beliau berpuasa, hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada yang tanya, ada puasa berbekam boleh nggak? Boleh, Nabi berpuasa, tapi dia berbekam. Dan
tentunya dalam keadaan waktu itu dalam konteksnya asbabun nuzulnya itu beliau sakit kepala. Nah, jadi Nabi sakit kepala dan minta dibekam padahal sedang puasa. Jadi boleh. Nabi SAW berbekam sedangkan pada saat itu beliau berihram. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika Nabi ihram pusing minta dibekam di kepala. Nah, yang lain, hendaklah kalian berobat dengan bekam pada tengah tengkuk. Itu di bagian sini Pak. Itu kalau dilihat di gambar tengah tengkuk itu ini. Nah, itu Pak 72 penyakit itu. 72 macam penyakit. Hendaklah kalian berobat dengan bekam pada tengah tengkuk karena sesungguhnya itu obat dari 72 macam penyakit. Di hadis yang lain, kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal: minum madu, berbekam, kai, dan aku melarang umatku berobat dengan kai. Kai itu moksa, ya. Jadi dia kalau gambarnya itu kayak ini. Ya, kai itu dia besi panas yang disudutkan di mana yang sakit. Tapi di sini, dan aku melarang umatku berobat dengan kai karena dia menzolimi. Dia menyembuhkan tapi menyakiti bapak gitu loh. Singkatnya begitu Pak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa manfaat bekam Pak? Menghilangkan rasa sakit, mengeluarkan toksin dan angin, mengembalikan fungsi organ, mengobati penyakit, merawat kesehatan. Jadi ada di barat sana ternyata kayak Justin Bieber. Ya, mereka juga berbekam Pak. Cuma kita nggak dipublis ya, nggak dikasih tahu. Kalau nggak percaya lihat di internet itu artis-artis Hollywood yang berbekam itu di. Kenapa diketahui mereka berbekam? Ada bekasnya. Karena ada bekas itu ya. Kalau harus dibekam ada bekasnya. Nah ini fakta ilmiah tentang bekam. Kalau tadi kita bicara hadis, dalil iman toh, mau itu betul dan nyanda kita imani. Nah gitu. Tapi pasti betul loh. Kalau namanya orang beriman, dia tak mau tahu itu. Ya. Diambil dari 300 penelitian yang dilakukan di Turki, Syria, Jerman yang dilakukan oleh dokter muslim tentang bekam. Pada kasus darah tinggi, tekanan kembali menjadi normal. Jadi kalau darah tinggi, hipertensi yang Bapak bilang tadi, dia akan normal insyaallah. Ya. Kembali lagi ke tauhid ya, Allah yang mengizinkan itu. Bukan bekam itu sendiri yang hebat, bukan. Jadi harus harus bedakan. Karena kalau kita ke dukun, dia coba macam-macam, ternyata dia cuma berharap pada barang mulia. Akhirnya dia menjadi syirik. Dia fakta yang lain, perbaikan irama jantung pada alat rekam jantung jadi normal. Menurunkan kadar gula darah pada kasus kencing manis. Jadi kalau ada orang diabetes, bagus sekali direkam. Peningkatan sel darah putih pada kasus infeksi paru. Penurunan asam urat, penurunan enzim liver pada kasus penyakit liver. Jadi orang ini kok sampai di HIV/AIDS, penyakit yang paling kronis yang bahkan di dunia kedokteran barat saja tidak mampu menangani, bisa disembuhkan dengan pengobatan Islam. Atau di luar sana pengobatan modern yang paling mahal, ternyata di pengobatan Islam sangat efisien, nggak seberapa dibanding dengan kesehatan kita Pak. Itu Bapak kalau cuci darah kira-kira berapa juta di rumah sakit? Bekam ini kayak cuci darah. Tapi kalau cuci darah itu selain mahal, itu darah itu saja. Yang masuk lagi kan dia kan ini kita diambil loh, dia proses penyulingan, dia kasih bersih, baru dia masuk lagi. Kalau ini enggak, kita bekamnya darah kotornya yang diambil. Jadi langsung sumber darah kotornya. Gitu loh. Nah, perbedaan darah, donor darah dan darah yang dibekam, bagaimana perbedaannya? Kalau donor darah mengeluarkan HDL dan LDL, artinya darah sehat kita. Ya. Kalau darah yang dibekam mengeluarkan LDL saja, darah kotor kita. Kalau donor darah mengeluarkan sel darah putih yang sebenarnya yang itu kita butuhkan, ya, darah putih kita butuhkan. Kalau darah yang dibekam tidak mengeluarkan sel darah putih, jadi cuma sel darah rusaknya saja, darah merah yang rusak. Mengeluarkan semua mineral dan zat dalam tubuh. Kalau donor darah itu, kalau Bapak lihat itu darah itu jernih kan kalau kita donorkan.
Kalau bekam itu mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Ini yang perlu kita peka. Nanti Bapak lihat bawa darah sebentar. Dan seterusnya. Waktu terbaik kata Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, barang siapa berbekam. Jadi barang siapa, ini jaminannya. Jaminan dari Nabi loh. Barang siapa berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21 bulan Hijriah. Jadi nanti Bapak lihat, ini misalnya Februari, lihat di situ kalau dikonversikan ke Hijriah, kira-kira tanggal berapa itu? 17, 19, dan 21. Kayaknya tanggal 20-an ke atas kalau nggak salah. 20 Februari ke atas. Maka dia akan sembuh dari setiap penyakit. Hadis riwayat Abu Daud, nggak main-main Pak. Rasulullah yang jamin itu. Itu Jerry Degra itu, Masya Allah, mualaf, orang Amerika, angkatan laut. Dia buat itu karena dia menyaksikan sendiri mukjizat dari Rasulullah. Rasulullah is my doctor. Dia buat buku itu, orang Amerika Pak. Itu orang Barat itu yang tulis itu, angkatan Amerika Serikat. Jadi dia buka situ semua. Ternyata semua kita umat Islam kalau merujuk kepada Rasulullah, terutama di pengobatan Nabi, sehat semua. Sunyi rumah sakit Pak, sunyi. Kita nggak perlu lagi BPJS Pak. BPJS ini kan sehat gak sehat, masuk gak masuk, terbayar kan? Menzolimi. Ya kalau Rasulullah ismet dokter, makan yang diperintahkan itu. Makan Rasulullah sehat-sehat, kurma, madu, zaitun dan seterusnya. Kalau masalah darah dia dibekam. Kalau dia disihir dia diruqyah. Habatus sauda, ada hadisnya. Habatus sauda itu semua penyakit yang dia tidak bisa sembuhkan cuma 2, penyakit tua dan mati. Tetapi kembali lagi tauhid, makanya tauhid yang dikuatkan dulu Pak. Kalau kita bicara pengobatan Nabi, tauhidnya dulu yang kita kuatkan. Karena takutnya orang akhirnya menjadi syirik, toh? Karena dia merasakan manfaat dan istilahnya mukjizat, toh, luar biasa ini. Akhirnya dia melupakan bahwa yang di belakang itu semua tauhid yang kuat, gitu loh. Nah, ini standar-standarnya, insya Allah nggak perlu lagi kita bahas. Nanti kalau Bapak mau, nanti insya Allah kita datangkan, kita punya modal yang cukup untuk datangkan itu instruktur dari pusat. Nah, jadi kalau Bapak ikut itu, insya Allah sudah bisa membekam, ya, dan punya sertifikat. Nah, jadi keluar modal sedikit, akhirnya bisa membekam, jadi naik level. Tadinya pasien bisa membekam orang, bantu orang lain, terutama keluarga. Kalau saudara istri, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, kan sakit ini sakit tropi dokter. Tapi kalau terus bekam ini ada pengobatan yang dari Nabi. Kenapa kita tidak gunakan? Saya bisa. Ayo. Dan itu Allah akan berikan hidayah pada antum dan keluarga antum. Ada orang begini, alasannya takut sakit, ngeri dan lain sebagainya. Jadi memang namanya hidayah itu Pak nggak sembarang. Ada orang, kita pernah lagi bekam teman ini, dia cuma lihat doang orang Panwas itu Sultan Raja waktu itu. Dia langsung mau, padahal dia nggak tahu apa itu bekam toh. Bekam itu apa? Ya nggak kita jelasin kayak gini kan? Dia cuma lihat, oh kita mau, kita bekamin, selesai. Ada orang yang kita tawarkan gratis karena kita sayang sama dia, nggak mau, takut katanya, ayah nggak usah, bukan hidayah. Makanya setiap dalam Islam itu pasti hidayah. Orang masuk Islam pasti hidayah, kan begitu. Oke, kita langsung saja praktik Pak ya. Bismillah. Buang air kecil. Ya, buang air kecil masuk kanan terus, kanan memutar